Besar sekali baby ya. Hai guys, kembali lagi di sisi lain Baby Faye. Dan sekarang Baby berada di episode yang benar-benar lumayan angker ya guys. Tapi Baby di sini tidak hanya sendiri. Seperti biasa, Baby dibarengin sama Kak Erlando. Selamat malam semuanya. Sekarang kita lagi ada di mana baby kali ini? Ini di sebuah kos-kosan yang sudah terbengkalai, mungkin lebih dari 10 tahun ya. Jadi kita mau mengeksplor, pengen tahu di dalam seperti apa suasananya gitu. Sebenarnya kita tidak ada niat mengganggu atau apa, kita ingin bersilaturahmi, kita ingin Mengetahui. ya intinya pengen bersilaturahmi, kita nggak pengen mau mengganggu atau apa. Gue berharapnya sih kita tetap aman ya. Ya, dan info aja ini jadi kos-kosan ini adalah kos-kosan 4 lantai. Jadi kita akan menelusuri apa yang terjadi di dalam, tentunya masih di sisi lain Baby Faye. Oke, sekarang kita mau memasukin Pintu kos-kosan. utama dari kos-kosan ini. Ya. Kita bismillah dulu. Permisi, kita mau izin masuk, mohon dikasih izin. Semoga tidak ada gangguan, semoga semuanya lancar dengan baik. Terus kakak gimana? Yang apa yang kakak rasain saat ini? Baru mau masuk aja udah kelihatan sih, sepertinya memang ini udah lama banget. Dan sepertinya sebelum saya memulai ini, sepertinya saya akan membuka dulu pintu dimensi, ritual pintu dimensi untuk membuat situasinya lebih kondusif seperti itu. Insya Allah aman-aman saja. Oke, bisa kita lebih masuk mungkin? Ya. Ya, bismillah. Sekarang apa feeling baby pas sudah di dalam, baru masuk pintu utamanya? Ya seperti biasa sih, aku kayak kalau udah mau masuk tempat itu pasti kayak ada panas dingin, biasa itu kayak gitu ya. Mungkin masih belum terbiasa, tapi lama-lama mungkin terbiasa gitu. Iya. Kan biasanya kalau kita masuk di tempat yang baru, kita kan memang harus permisi ya guys ya, nggak boleh langsung nyelonong tiba-tiba masuk gitu aja. Juga kita sebagai makhluk hidup yang terlihat aja, pasti kalau ada yang nyelonong masuk ke orang ya pasti ngamuk ya, apalagi kalau yang tidak terlihat. Ya, seperti makanya, itu. Aku berharap sih aman-aman aja, welcome gitu. Oke, nanti kita akan bikin ritual pembukanya di pertengahan saja. Dan kita sekarang ini sudah masuk ke ini sepertinya kamarnya per kamar ya baby ya, kos-kosannya. Ini kamar pertama, seperti yang dilihat seperti ini. Mungkin ini kita bisa lihat dulu. Oh, besar juga ya baby ini. Kamarnya besar. Ya. Apa yang kita rasain? Belum sih, saya belum merasakan apa-apa. Cuman untuk kamar seluas ini dan untuk lain ini sepertinya di dunia spiritual itu memang sama-sama sensitif. Jadi mungkin kita memang harus coba saya mengeksplor masuk ke sana. Assalamualaikum. Kita masuk guys. Wow, gede juga ternyata. Iya.
Ini cukup luas dengan kamar mandi di dalam seperti pada umumnya kos-kosannya. Bagus ya sebenarnya kamarnya. Terlihatnya sih bagus. Tapi di pertama kali masuk baby ada nggak yang baby seperti biasanya baby kan sensitif dengan hal-hal seperti ini gitu dari tubuhnya gitu, magnetnya itu gimana baby pas tadi pertama kali baby merasakan masuk? Sepertinya saya melihat ya, karena saya sudah cukup mengenal baby, sepertinya dia tuh kalau misal mendapatkan magnet dari hal-hal spiritual itu terlihat sekali. Mungkin sebelumnya episode sebelumnya mungkin kalian pernah melihat baby dengan berbeda sekali gitu. Tapi sekarang mungkin masih aman. Coba baby gimana tadi masuk? Insya Allah sih aman. Ini tadi aku baru pertama masuk itu aku ngerasain kayak panas sih tadi badan aku terus. Benar-benar. Kayak apa namanya panas gitu, susah dijelasin. Susah dijelasin ya kan? Mungkin untuk awal pertama cukup dulu, kita langsung lanjut sampai keluar. Ini suara-suara yang terdengar itu suara-suara karena banyak banget paralon atau kamarnya belakangnya banyak banget ya, dan ini masih ada kasur yang masih bagus loh guys. Benar-benar bisa mungkin agak sedikit dilihat. Terserah kalian mau masuknya. Ini dari sini saja. Ini terlihat banget ada kasur dan penempatan kamar mandi juga berbeda-beda. Ini sepertinya lantai 2 ya Kak? Entah ke balkon, entah lantai 2 mungkin. Nggak tahu, kita nggak ngerti aku masuknya. Tapi kita coba mengekspor satu ini dulu. Ya udah. Oke, masih aman. Insya Allah sih, aku berharapnya sih aman-aman aja. Aman ya baby ya. Ini udah di. Jadi masih tidak ada kayak sudah diperbarui seperti. Kenapa ya? Ada seperti penyambutan yang saya rasakan di sini. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam. Jadi coba seperti penyambutan, cuman dia seperti malu atau seperti dia tidak mau terlihat cahaya. Jadi mungkin kameramen tidak perlu masuk cahayanya ke dalam sini. Tapi dia bentuknya itu hanya hitam karena mungkin ini gelap ya, dan saya tidak mengizinkan kameramen untuk masuk karena cahaya mengganggu beliau seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita lanjutnya seperti air seperti itu. Oh ini masih ini ya. Oke. Oh jadi di sini ada lagi lorong ya. Oh besar sekali baby ya. Ternyata. Wow. Jadi bisa dilihat mungkin di sini tuh sepertinya pilar-pilarnya itu benar-benar besar banget. Ini besar banget, jadi pilar-pilar ini besar banget dan pas. Kamarnya sih banyak banget. Oke, sebentar. Jadi sepertinya saya tidak mengizinkan baby terlalu ke bawah karena sepertinya di bawah sana saya melihat mereka berdiri mungkin ada center kecilnya mungkin. Jadi kenapa saya suruh baby di sana karena tadi saya sudah tahu keadaan fisik baby yang terasa panas. Jadi di bawah sana mereka berdiri di posisi sana, dan ada sosok perempuan berambut panjang. Saya berbicara seperti ini juga agak patah-patah, tapi saya mencoba untuk menetralkan situasi saya. Tapi ada perempuan di lantai paling sini. Jadi di sini di bawah sini mereka seperti di ranting-ranting ini mereka seperti mulai menampakkan, cuma tidak pure menampakkan langsungnya, tapi mereka seperti sebenarnya saya akan melakukan satu ritual di sini karena saya hanya ingin berterima kasih mereka mau menampakkan mungkin, tapi saya penasaran dengan sosok yang ada di sana. Jadi ada sosok perempuan yang mengintip di antara dua tembok ini.
Ini coba kita tanya Baby dulu. Baby, seperti yang sudah saya beritahu situasinya, sekarang yang Baby rasain apa? Agak munduran, soalnya jalanan. Jadi yang aku rasain sih emang ya beda gitu loh Kak, beda aja. Jadi bisa dilihat, mungkin kameramen juga ngerasain bahwa Baby ini beda, itu nggak pernah sekeringetan ini. Dan ini sebenarnya tidak panas, cuman auranya mungkin karena saya melihat di sini mereka sudah mulai. Jadi gini, ini seperti turunannya sangat curam dan mereka sudah cuma mungkin kameramen bisa mendengarkan ada suara mereka memainkan ranting-ranting pohon yang ada di sekitaran. Sepertinya aku sih ngerasa kayak ngap gitu. Udah mulai merasa ngap. Kita kesana dulu yuk Kak, sana aja dulu. Ini ada. Wah, mungkin bisa dilanjutin apa enggak dulu Kak? Oke, tadi Baby sudah mulai. Gimana kalau kita istirahat dulu ya? Ngerasain sesuatu yang nggak kuat di fisiknya dia, karena dia demam juga gitu, dan dia tuh terlihat banget ini auranya juga mulai goyah gitu sepertinya. Itu yang dia rasain. Udah mulai mual Baby ya? Iya. Iya. Gimana kameramen? Kita break aja dulu. Kita take. Kita break dulu. Oke, kita break. Guys, jadi aku memutuskan untuk istirahat sebentar karena pas di dalam gitu tumben-tumbenannya gue nggak pernah ngerasain hal yang seperti ini. Gue ngomong tuh kayak sesek banget dada gue. Nggak bisa ngomong. Kayak mau ngomong tuh kayak Tertahan. kayak Sepertinya yang saya rasakan Baby nggak pernah kayak gini, dan ini magnetnya ternyata lebih kuat ya Baby ya. dia kayak Seperti itu. ke gue kayak kok udah merasa beda kan kayak di video yang sebelumnya yang aku rasain. Kayak gue tuh kepengen udahan kayak pengen nyampein ke gue gitu loh. Jadi kayak ada magnet yang pengen menyampaikan sesuatu bahwa dia mungkin tidak mau terekspos. Ya, mungkin ada beberapa yang welcome, ada beberapa yang enggak. Jadi yang gue rasain itu tadi tumben-tumbenannya sesek banget. Jadi gue mau ngomong tuh kayak apa sih? Kayak tertahan. Dan gue ngerasanya tadi pas yang kakak jelasin yang Iya, memang. tangga itu ya, kan ada. Nah sekitar situ itu udah mulai kan gue nggak mau ngomong deh. Dan tadi dia juga tidak ada di frame kamera karena mungkin yang dia rasakan berbeda, karena saya tahu banget yang dia rasakan dia jauh banget itu dari tanggal orang itu, karena ternyata sarang dari penunggu dari semua itu ada di situ. Karena gini, tangganya tuh begini. Nah, curam begini. ya? Iya, yang dari kiri ada, dari kanan ada. Ketemu di Terus tengah. ke bawah juga ada. Gitu. Apa sih kayak gini nih. Kayak bertemu, jadi dia Iya. ini, dan ternyata itu seperti memang, dan di bawah itu ternyata Ada kamar lagi besar gitu. banget. Terus mungkin karena udah lama nggak ditempatin, jadi pohon-pohon sampai tinggi-tinggi gitu. Ya, dan tadi sempat terdengar, mungkin kalau angin saja biasa saja nggak seperti itu, tapi terdengar banget bahwa daun-daunnya seperti mereka menggoyangkan. Dari situ Baby sudah mulai merasakan nggak kuat untuk berdiri, saya nggak kuat, maka dia memutuskan untuk keluar. Untuk keluar, maksudnya gue keluar dulu untuk gue nyari, Ya. gue mau nyari tenaga dulu buat ngap-ngap, biar nggak ngap-ngapan. Takutnya tiba-tiba gue blok gitu aja. Nah gue cari tenaga di sini, soalnya magnetnya kenceng banget itu. Kenceng banget ya Baby? Kenceng, beda sama Beda yang kemarin. dari kemarin episode sebelumnya. Beda banget. Ini yang sekarang gue rasain itu kan dari tadi gue udah Ya, bilang jadi kan Baby panas. sudah mulai gemeteran pada saat pegang tadi, ke tangannya sudah mulai gemeteran, dan aku terlihat matanya Baby udah mulai tidak seimbang gitu. Makanya Baby memutuskan sahabat sisi lain untuk Baby keluar dari tempat itu untuk menenangkan dulu sejenak. Tadi gue mau cerita cuman kayak mulut gue kayak kebungkem gitu loh. Gitu. Ibaratnya gue mau ngomong sendiri gue nggak bisa gitu loh. Ntar takut ada yang ngomong langsung gitu loh. Makanya gue sebelum dia mau masuk ke gue kan mending gue keluar dulu gitu loh. Ini beda sih, beda dari yang kemarin-kemarin. Udah deh, gue mau istirahat dulu sebentar, mau minum air dulu supaya tenang, tenaga gue juga mulai Kumpul lagi, insya Allah baru deh gue kita- bakal masuk lagi.
penonton Sisi Lain Baby V. Sekarang ini kita udah di tempat yang tadi sempat kita break karena coba mungkin penonton mau tahu banget tadi apa yang terjadi sampai baby minta cut. Iya, pokoknya aku ngerasain hal yang tidak enak, lebih baik aku keluar dulu untuk mulihin tenaga gitu. Tadi sempat juga muntah ya. Juga. Nah, seperti yang kalian tahu, mungkin kalian udah lihat episode sebelumnya, seorang baby itu kalau misalnya itu akan terasa seperti ini lebih ekstrim ya. Gitu. Dan apa yang buat baby mau melanjutkan, kuat untuk melanjutkan lagi? Ya, karena kan kalau udah masuk tiba-tiba keluar lagi kan, terus kita balik gitu aja kan rasanya kurang etis, makanya kita permisi dulu, mau izin masuk lagi gitu loh. Jadi aku berharap sih tidak ada apa-apa. Aku berharap yang penunggu di sini mau coba welcome gitu. Oke. Jadi sebelum saya akan melihat kembali apa saja yang ada di jadi seperti bisa dilihat, ini kita berada di tempat yang tadi baby di sini, itu dari ini ada. Jadi ini pertemuannya baby ya. Ini pertemuan antara dua anak tangga gitu, dari atas itu ketemunya tuh ternyata langsung ketemu. Aku juga bingung ya cara pembuatan kosan ini karena kondisinya jarang banget seperti ini. Dan yang lebih jarang lagi adalah saya tidak tahu ini apa, tapi yang jelas di sini ada turunan yang tidak beranak tangga. Jadi turunan ini langsung, kalau bisa lihat itu turunan itu langsung ke bawah, gitu. Nah ya, turunnya bisa langsung ke bawah, dan itu saya ngerti mungkin baby di sini aja, dan saya agak sedikit maju. Jadi itu bisa minjem. Enggak, saya aja. Ini jadi seperti yang kalian lihat penonton Sisi Lain Baby V, ini tuh turunannya begitu curam ya, dan ini banyak pohon-pohon yang sudah mungkin tumbuh karena memang sudah lama tidak ditempati seperti itu. Dan sosok yang saya lihat tadi ada di sana, di antara dua ruangan yang terbuka ada tembok, dia berada di balik tembok itu perempuan, dan itu saya meyakinkan sekali bahwa itu yang tadi mencoba untuk mendekati seorang baby V seperti itu. Mungkin baby mau ke sini sebentar. Jadi kakak tadi lihat di bagian sini, baby juga terasa karena saya lihat sekali mukanya baby itu beda banget sampai akhirnya dia minta break, dan ini akhirnya di screen ini seperti takut banget ke arah sana. Jadi mereka yang di bawah sini takut banget ke arah sana, mungkin karena yang di sana itu agak-agak aktif dan agak-agak tidak welcome. Jadi nggak ada di sini tuh semua sosoknya semua ngeliatin ke sini. Sebelumnya saya akan, seperti yang saya bilang, saya akan membuka dimensi. Jadi semoga babynya juga baik-baik saja. Tapi saya lihat adik saya ini, kalau dia sudah memutuskan untuk balik lagi, berarti dia sudah baik-baik saja. Are you okay? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Pemirsa Sisi Lain Baby V, ritual akan dimulai. Aku di mana? Boleh baby di mana aja, boleh di sini. Atau munduran aja aku di sini. Ya. Asal jangan, jadi dia jangan diganggu Akses jalan akses dia ini di sini, jadi ini kan di tengah, saya di tengah sini, jadi dia jangan pernah ada. Kalau di gitu sini. aku di sini aja deh. Ya. Di sini aja deh.
dua lilingnya sudah mati duluan, tapi saya akan mencoba untuk menyalakan. Keluar. Gue nggak ngerti kok ini. Gue nggak ngerti deh, gue harus ngapain. Kak, saya mau bersilaturahmi sebelum tidak termasuk. Saya tidak ada menunggu niat kembali. Saya tidak mengganggu. Saya baby, maaf ya kalau mengganggu, tapi saya tidak ada mengganggu. Saya niatnya baik di sini. Gue harus ngapain ya? Saya tidak ada mengganggu ya di sini. Ini saya balik, semoga jenengan suka dengan kedatangan kita dan kita bantu doa ya. Dan gue nggak ngerti harus ngomong apa nih. Coba deh sama. Minum, kasih gue takut. No.
kayak kalau datang ke sesuatu yang masih hidup, bisa dengar ya suara pikir. Jadi harus kalau mau menyapanya harus menyapanya, benar-benar menyapa. Tidak ada kesopanan pada saat kalian seenaknya masuk cuma karena kalian manusia-manusia yang masih hidup. Jadi menganggap mereka itu seakan-akan kalian mau datangi semaunya aja. Benar seperti yang Baby V tadi bilang, permisi itu wajib sekali ya. Jadi ini pesan untuk semuanya yang mau punya konten seperti ini. Bagaimana Baby, mungkin saya masih mencoba untuk menetralkan situasi tubuh saya, nanti saya ceritakan kembali. Tadi itu aku kan yang pertama kali masuk di sini itu, tadi aku merasa udah berat dari pertama kali masuk itu udah berat, dan aku udah bilang ke teman-teman yang lain, dan aku memutuskan untuk istirahat dulu sejenak karena memang untuk mengembalikan tenaga aku tapi tidak tiba-tiba langsung keluar begitu aja, karena saya orang Jawa asli, jadi saya punya etika. Kalau masuk tempat orang memang harus permisi gitu ya. Makanya saya mohon izin lagi untuk masuk lagi. Alhamdulillah memang dikasih izin, dan aku merasain agak relax gitu daripada yang pertama tadi. Yang pertama itu kan aku mau masuk, nggak masuk, yang tadi mau masuk. Iya. Dan kita sempat lama banget di luar sana. Jadi aku berharap sih aman-aman aja. Apa yang tadi Beta pesan? Nggak tahu, pada saat penyambutan itu seperti bersih banget. Jadi kosan ini benar-benar kayak kosan dan banyak orang lalu lalang seperti normal kita ngeliat kosan normal, dan itu sama sekali tidak terlihat sosok-sosok yang menakutkan. Tapi setelah ini cerita ini, cuman mereka masih kayak mantau, dan mereka tuh kayak seneng kalau dikasih tahu supaya banyak orang yang kesini tidak sembarangan untuk datang ke sini dan mempunyai izin gitu. Jadi yang dirasain tadi itu pas udah menyalakan lonceng seperti biasa, seperti kalian tahu di sisi Baby V bahwa saya akan memakai lonceng sebagai ritual saya. Perempuan itu terlihat dia seperti loncat dari atas, itu dia loncat, tapi dia loncatnya tuh kayak terbang. Jadi dia di situ kan tadi bisa kalian lihat ya di video sebelumnya, itu ada seperti lantai atas, dan itu loncat terbang sampai ke bawah, dan dia tuh hanya narik saya, dan disitulah saya ngerasain bahwa controller itu terlalu kencang. Makanya ternyata Baby tidak dibuat-buat, dan itu bukan sesuatu yang kita sudah setting, itu demi Allah itu tidak ada ya Baby ya, bisa dipertanggungjawabkan itu ya. Dan itu tadi terjadi itu ternyata benar magnet di sini ada di istana, di penunggu sini lebih banyak di bawah seperti itu. Jadi sosok itu, perempuan berambut panjang itu, dia lagi-lagi dia mengirimkan pesan pada saya bahwa dia ingin tahu nama Baby. Saya melihat dia seperti membisikkan saya bahwa siapa perempuan itu. Jadi dia mau tahu nama Baby, dia suka mantannya Baby. Dia bilang dia suka, akhirnya dia menunjukkan, dan hanya dia yang menunjukkan, tapi banyak lagi makhluk-makhluk yang perempuan itu kayak udah mulai naik, tapi nggak boleh ada yang nengok ke belakang, sama sekali nggak boleh ada yang nengok di belakang. Aku bisa merasakan perempuan itu mulai mau naik ke sini. Dia lebih kayak mau deketin Baby, cuman dia cuma dia seperti mau naik, tapi dia cuma enggak. Ketangkep nggak sih? Ketangkep kan? Tadi ada suara.
saya Firda Safitri. Terima kasih ya sudah dikasih. Terima kasih ya sudah diizinin masuk. Saya bantu doa ya. Harus ngapain nih guys? Terima kasih ya sudah dikasih izin untuk masuk ke tempatnya. Nanti saya bantu apa ya? Saya nggak jahat kok. Saya tidak jahat ya. Bantu gimana? Kita bisa keluar aja. Jangan di sini. Apa? Dia terus masuk ya. Kita bisa dengan posisi sini. Bisa nggak deh? Jangan sih. Press. Sebentar ya. Guys, aku bingung mau ngapain guys. Aku nggak bisa ngomong apa. Sebentar, kita mau mendengar cerita apa yang dia rasain. Dia sampai sepertinya kayak dia nggak mau kita berlama-lama di situ Ki. Iya. Yang penting kita Yang penting dia sudah kayak membantu baby karena baby perempuan. Gitu. Aku nggak mau lagi ke situ. Oke, jadi kalau mau tempat lain silakan, tapi aku coba untuk mentorin dulu. jadi kita agak maju aja biar kita ngeliat. Kita maju ke tadi gua itu di yang pertama kali itu kan gua yang bisa tenaganya kan. Sekarang gantian Kak Erlando. Tadi mungkin mau nyampein ke aku, cuman mungkin aku agak kuat gitu loh tenaganya. Tahu kayak kaki kiriku terkilir kayaknya. Jangan. Ini beda, ternyata ini beda banget sama ini. Tapi dia tadi suka banget matanya baby. Dia bilang tajam banget. Dia cuma pesen itu dan seketika tiba-tiba dia narik kencang banget dan aku melawan, dan itu kayak mungkin ada beberapa yang bisa melihat itu. Tapi didorong gini, dilempar. Gue aja tadi ngerasa pertama kali masuk udah pengap-pengap banget, mau ngomong itu kayak tersendak-sendak gitu guys. Kan bisa ngeliat ekspresi aku yang pertama tadi sama yang sekarang yang aku rasain. Jadi udah dikerokin sama udah dikasih minyak angin, alhamdulillah bisa enakan. Iya. Ini kita mau terusin atau kayak gimana gitu? Udah cukup ya? Sepertinya sih mungkin untuk di bagian yang tadi sebenarnya saya tidak bisa lagi melanjutkan karena sehebat-hebatnya manusia hidup, apalagi dia punya kelebihan apapun bentuknya, mereka punya hak untuk tidak mau berlama-lama diganggu seperti itu. Jadi sepertinya dia cuma mau melihat baby menjadi semakin dekat, tapi saya takut tidak terkontrol. Seperti yang kalian lihat episode pertama baby itu sangat tidak terkontrol. Itu karena energi dan magnetnya begitu dahsyat. Dan baby udah ngerasain dari pertama baby. Dahsyat banget Bang, ini beda sama di tempat-tempat yang kemarin-kemarin dan di episode yang sebelumnya. Ini bener-bener aku ngerasain.
berat banget. Oke guys, sampai di sini dulu ya perjalanan explore kita. Kita bakal lanjutin di next sorry guys, aku nggak konsen. Jadi kita bakal lanjutin di next episode berikutnya yang lebih keren dan lebih serem. Oke, aku udah buktikan tempat ini memang benar-benar angker. Kakak, gimana keadaannya? Apa yang kakak rasain? Sepertinya belum bisa melanjutkan lagi karena kayak terkilirnya cukup parah. Iya. Gimana kalau kita izin pamit dulu ya? Oke, Menunggu sini silakan. supaya kita tidak dibilang kurang ajar gitu. Kita harus tetap menghargai mereka yang tinggal di sini. Di sini aja kita berdoa ya. Terima kasih sudah dikasih izin buat datang ke tempatnya. Kayak Kak Erando udah mulai drop lagi guys. Aku nggak ngerti sih dia masuk lagi atau kayak mana. Aku nggak paham. belum normal. Dia mau ikut katanya. Nggak boleh ya. Kita masing-masing aja. Kita kan punya kehidupan masing-masing. Saya tidak Yang lain, mengganggu. ya. Aku takut sumpah. Kita punya. Iya, dunia kamu sama dunianya beda. Dia mau ikut katanya guys. Udah bisa ikut, tak kirimnya nanti aja. Ya. Janji, tak kirimnya aja di dalam. Ya. Mau minta apa? Tak kirim doanya. Doanya. Makasih ya. Tuh matanya guys. Saya tidak jahat kan? Jenengan tahu kan saya tidak jahat kan? Ya. Saya tidak mengganggu, semuanya ikut. Tak kirim doanya, insya Allah bebas. Saya mau bebas. Iya. Bebas apa ini? Dia makhluk. Embadi. Hah? Embadi. Astagfirullahaladzim. Apa itu punya? Dia makhluk. Dia makhluk arwah atau gimana sih? Ini mau minum aja. Aku nggak apa-apa, aku mau minum aja. Sakit tangan aku sakit. Bisa saya? Jangan deh, jangan ke situ. Enggak, aku Sini mau aja, sini. Kiki mana? Kiki mana? Jangan deh, jangan mana lagi sini dulu. Minuman ya. Minum. sampai jembatan. Kita keluar ya. Udah. Aku stabil.